warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titania Melani Putri dengan nomor induk mahasiswa 2402110176 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas literasi digital. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pelanggaran UU ITE dan kasus yang kami ambil adalah keterlibatan judi online yang sedang marak-maraknya di Indonesia. Nah, beberapa kasus yang akan kami bawakan, yang pertama ialah orang yang mempromosikan judi online. Nah, orang yang terlibat salah satunya adalah Gunawan Satbor, di mana ia menghadapi masalah hukum, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah ia melakukan promosi judi online di dalam siaran langsungnya di akun media sosial. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlibat secara langsung di dalam judi online tersebut. Dari data yang telah kami ambil, yang pertama dari Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa 4 juta orang Indonesia terlibat di dalam kasus judi online dan 13% diantaranya itu merupakan kalangan anak muda. Kemudian yang kedua, dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan terdapat 197.000 anak di bawah umur yang terlibat di dalam kasus judi online sepanjang tahun 2024. Nah, tentu ini sangat miris, sehingga kami telah menganalisis alasan mengapa sebenarnya orang dengan mudah terlibat di dalam kasus judi online. Yang pertama, adanya aksesibilitas yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya, orang dapat dengan mudah mengakses judi online tersebut kapanpun dan dimanapun. Bisa lewat HP, lewat komputer dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu ke tempat fisiknya. Kemudian yang kedua, janji keuntungan cepat. Orang Indonesia seringkali tergiur akan keuntungan yang mengatakan bahwa judi online akan memberikan uang dengan cara yang instan tanpa perlu bekerja. Tentu hal ini perlu dipertanyakan, sehingga membuat orang semakin tergiur akan janji tersebut. Kemudian yang ketiga, ada tekanan ekonomi. Orang yang menghadapi kondisi ekonomi yang buruk berpendapat dan beranggapan bahwa judi ini merupakan jalan keluar yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan tekanan ekonominya. Padahal sebenarnya ketika seseorang sudah mendapatkan tekanan ekonomi, kemudian ia mencoba judi, sebenarnya ia memperburuk kondisinya. Kemudian yang keempat, kurangnya pemahaman resiko. Orang tidak mengetahui bagaimana nantinya dampak yang akan dihasilkan ketika seseorang sudah terlibat di dalam judi online. Kemudian yang kelima adalah pengaruh dari lingkungan dan teman. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan memang sangat berpengaruh akan aktivitas dan kegiatan kita. Sehingga dengan adanya lingkungan dan teman kita yang memberikan pengaruh buruk untuk melakukan judi online, tentu orang akan terjerumus di dalam lubang yang menyeramkan itu. Sehingga itulah alasan mengapa orang dengan mudah bisa terlibat di dalam judi online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2402126430. Baik, di sini saya akan membahas latar belakang dari sosok Gunawan atau Satbor yang belakangan ini sempat viral karena dia terjerat kasus judi online. Baik, yang pertama yaitu dari segi lingkungan. Gunawan atau yang biasa kenal dengan Satbor ini, dia berasal dari Kampung Babakan Baru, yaitu yang berada di Sukabumi. Di kota seperti ini, nilai-nilai sosialnya atau tekanan untuk naik kelasnya biasa seringkali terasa kuat. Banyak orang di daerah ini yang ingin sekali mendapatkan pengakuan dan kesuksesan. Dan di era media sosial seperti sekarang ini, memberikan peluang besar untuk mewujudkan hal-hal itu. Hal ini mendorong individu untuk berani tampil beda dan berani mengambil resiko demi sebuah popularitas. Sedangkan dari sisi finansial, meskipun detail keuangan pribadinya si Gunawan atau Satbor ini belum banyak diungkap, popularitas di TikTok jelas membuka peluang besar seperti sponsorship, endorsement, dan kerjasama dengan berbagai brand bisa menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Namun tekanan untuk cepat mendapatkan penghasilan juga bisa membuat seseorang tergoda mengambil jalan pintas. Seperti kasus yang dilakukan oleh Satbor, ia terlibat dalam promosi judi online yang akhirnya menjeratnya. Perkenalkan, nama saya Adinda Zahra Mutia dengan NIM 2402110189 dari jurusan S1 Akuntansi.
Pada kasus Gunawan Satbor yang ditangkap oleh Polres Sukabumi pada tanggal 31 Oktober 2024, ia diduga melakukan promosi judi online melalui siaran langsung TikTok dan menerima saweran dari akun yang terafiliasi situs tersebut. Tindakan ini membuatnya dijerat oleh beberapa pasal UU ITE dan KUHP, yaitu yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa melarang mendistribusikan atau mengakses informasi elektronik yang bermuatan perjudian, dan ancaman hukumannya yaitu maksimal 6 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu pasal 45 ayat 3 UU ITE yang memberikan sanksi bagi pelanggar pada pasal 27 ayat 2 dengan ancaman yang lebih berat. Dan yang ketiga yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengatur hukuman bagi mereka yang turut serta dalam suatu tindakan pidana. Dengan kombinasi pasal-pasal tersebut, Gunawan Satbor awalnya terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda senilai 10 miliar rupiah. Namun pada perkembangan terbaru, penangkapan Gunawan Satbor telah ditangguhkan. Kita bisa belajar dari kasus ini bahwa promosi judi online, baik sadar atau tidak, bisa berakibat serius. Hati-hati dalam penerimaan endorsement, terutama yang berkaitan dengan situs yang mencurigakan. Jangan sampai tergoda karena uang instan, tapi akhirnya kita malah terjerat hukum. Perkenalkan, nama saya Sofiana Duha dengan NIM 24021266069 dari program studi S1 Manajemen. Oke guys, di sini saya akan membahas tentang upaya edukasi dan pencegahan, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir judi online. Yang pertama itu edukasi literasi digital, mengajarkan masyarakat tentang bahaya judi online, cara mengenali situs ilegal dan bagaimana melaporkannya. Yang kedua, kampanye publik, menggunakan media sosial, seminar, dan kerjasama dengan influencer untuk menyebarkan informasi soal dampak buruk judi online. Yang ketiga, bimbingan finansial, memberikan edukasi ekonomi agar masyarakat tidak mudah tergoda mencari uang secara instan. Yang keempat, kolaborasi dengan aparat hukum, memperkuat kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan internet atau ISP, dan aparat penegak hukum untuk memblokir situs-situs judi online. Yang kelima, edukasi anak muda, mengadakan workshop atau seminar di sekolah atau universitas tentang bahaya adiksi judi dan kejahatan siber. Yang terakhir itu adalah mendorong pelaporan, yaitu membuka kanal pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan situs judi online dan orang-orang yang mempromosikannya. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih.